ketika kita ahli ibadah atau merasa kita ini orang baik, itu bahaya. Karena orang yang selamat itu bukan orang yang merasa baik, tapi orang baik tapi tidak merasa baik. Dan jangan pernah kita yakin bahwa kita ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib terus berupaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jangan ujub, ya. Jangan sombong, merasa kita banyak ibadah, kita banyak sedekah, kita merasa baik kepada orang, kita merasa aman, belum tentu. Dan bagi kita banyak dosa, kita pun jangan berputus asa. Terus kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita. Kalau kita masih hidup, bagaimana cara bertobat kita? Salat kita yang kita tinggalkan, kita kodok. Selama ini kita banyak dosa sama orang, sekarang kita berbuat baik. Doakan orang-orang yang telah kita jahatin agar mereka selamat, hidup berkah. Jadi jangan pernah berputus asa dan jangan juga kita sombong dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu diriwayatkan bahwasanya diberitakan ini dari Zaid bin Aslam dari Sayyidina Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki dari umat dahulu itu rajin ibadah. Dia memang ahli ibadah. Tidak ada dosa-dosa yang dia lakukan, gak ada. Tetapi orang ini ketika ada orang yang bertanya kepada dia bagaimana ingin bertobat, bagaimana cara ingin memperbaiki diri, si ahli ibadah ini dia justru melemahkan orang, membuat orang berputus asa. Dia ahli ibadah, tapi dia suka membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Ketika ada orang yang bertanya dengan dia bagaimana caranya bertobat, sama dia nggak dikasih jalan. Dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Orang lain dianggap sampah, orang lain dianggap hina. Dia yang merasa paling baik. Dia pikir dirinya itu udah dapat rahmat dari Allah. Padahal belum tentu, kan gitu. Apa yang terjadi? Nah, ketika si ahli ibadah ini tadi, yang orang baik ini, dia merasa baik, kemudian dia selalu membuat orang berputus asa dari rahmat Allah, mati dia ini orang. Si ahli ibadah ini mati. Kemudian di alam akhirat, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apa yang telah Engkau sediakan untukku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Api neraka." Kaget dia. Kok api neraka? "Wahai Tuhanku, di manakah hasil jeripayaku beribadah? Di manakah hasil jeripayaku berbuat baik? Kenapa Engkau sediakan aku neraka bukan surga?" Apa kata Allah? "Engkau dulu selama hidup di dunia, engkau itu selalu memutuskan seseorang itu dari rahmatku. Yang seharusnya engkau memberikan motivasi kepada umat, kepada hamba-hambaku. Mereka tidak baik, bagaimana agar mereka baik? Mereka banyak dosa, bagaimana mereka bertobat? Tetapi engkau sebaliknya, engkau justru memutus rasa mereka dari rahmatku. Akhirnya membuat mereka berputus asa. Maka sekarang aku membuatmu berputus asa dari rahmatku." Ya Allah ya Rabbi. Hati-hati betul ini, hati-hati betul. Jadi walaupun terkadang kita berbuat banyak kebaikan, ya, kita ibadah baik, kita baik sama orang. Tapi ketika kita menganggap diri kita baik dan menganggap orang lain tidak baik, atau menganggap kita ini layak di surga, orang tersebut layak di neraka, naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Ini dari rahmat Allah ini. Nah, ada riwayat lain
Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, kata Nabi, tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kecuali hanya satu yang dia lakukan. Apa? Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dengan akidah yang benar. Ingat, dengan akidah yang benar. Makanya kita nih ahlu sunnah wal jamaah pegang rat-rat akidah Asy'ariyah ataupun akidah Maturidiyah. Kita pegang rat-rat ahlu sunnah wal jamaah ini. Karena sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita akidah kita benar, ada harapan kita. Ada harapan agar kita mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang tidak pernah menyamai Allah dengan makhluknya. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam akidah-akidah, mereka terkadang menyamai Allah dengan makhluknya. Dan itu kufur, tidak masuk di dalam kategori. Ini bahaya ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini orang gak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ibadah, enggak. Jahat betul nih orang. Maka, kemudian si orang ini menjelang kematiannya, berpesan kepada keluarganya. Dia bilang, kalau aku nanti mati, maka bakarlah aku. Jangan engkau kubur. Bakar aku sampai aku menjadi abu. Kemudian mayatku kau buang ke laut. Kata nih si orang tersebut yang mengakui banyak dosa. Kemudian mereka pun keluarganya melaksanakan wasiatnya. Matilah dia, dibakarlah dia menjadi abu, kemudian abunya dibuang ke laut. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menanyakan ruhnya kepada orang tersebut. Apa yang menyebabkan engkau melakukan ini? Kenapa engkau menyuruh keluargamu membakarmu, kemudian menjadi abu, kemudian kau buang ke laut abunya? Apa yang menyebabkan itu? Dia bilang, yang aku lakukan, yang aku pinta kepada keluargaku, lantaran karena aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut akan dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Ingat, aku takut akan dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Ada harapan, dia takut. Jadi dia melakukan wasiat, meminta wasiat kepada keluarganya agar ia dibakar, kemudian menjadi abu, dibuang ke laut abunya, bukan karena lantaran dia suci atau mau reinkarnasi, bukan. Tetapi karena lantaran begitu rasa takutnya kepada Allah, seolah-olah dia merasa tidak pantas diperlakukan seperti halnya orang-orang Islam pada umumnya. Dimandikan, disolat, dikafani, disolati, dikuburkan, ditahlilkan. Dia nggak merasa itu karena merasa nggak pantas. Karena begitu banyak dosanya. Dan tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukan. Kecuali satu, akidahnya benar. Menuhankan Allah sebagai Tuhannya. Dan mengakui, meyakini Rasulullah SAW sebagai nabinya. Akidah yang benar ini menyelamatkan. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia berbicara seperti itu, karena lantar aku takut kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosaku, maka Allah mengampuninya. Padahal ia tidak sama sekali memiliki pahala atau kebaikan sedikit pun, kecuali mentauhidkan Allah. Nah, ini buat kita semua. Kita yang banyak dosa, bertobat. Banyak kesalahan, perbaiki kesalahan. Mumpung ada waktu. Jangan kita mengaku salah, kita melakukan kesalahan, mengaku banyak dosa, tapi kita nggak perbaiki itu. Ini namanya sombong. Menyengaja yang begini mah. Tetapi orang-orang terdahulu yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah, benar-benar rasa takutnya.
memperbaiki benar-benar ketika selama ini meninggalkan sholat atau diqadha sholatnya, selama ini tidak berbuat baik atau berbuat baik. Syariat-syariat fikih yang selama ini salah caranya, salah di dalam memahaminya, ketika dia tahu bahwa dia salah, dirubah, diperbaiki, bukan sengaja menerima kesalahan itu. Ini nggak termasuk kategori ini, nggak termasuk. Jadi kategori ini adalah orang-orang yang memang benar-benar merubah, bertobat, bukan pasrah begitu aja, bukan pasrah begitu aja. Jadi hati-hati betul, ya, bahwasanya jangan sampai kita salah kaprah. Kita sebagai ahli ibadah jangan suka merendahkan orang. Dan kita banyak dosa, sadar diri, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan syariat kita. Selama ini banyak orang bertentang nggak perlu mazhab segala macam. Ini kesombongan mereka. Mereka nggak mencari tahu. Ketika mereka tahu, rubah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ambil salah satu dari 4 madhab. Sekarang kita bermadhabkan fikih kita Imam Syafi'i. Pegang teguh Imam Syafi'i. Jangan dicampur baurkan dengan yang lain. Karena yang lain kita nggak paham. Kita paham Imam Syafi'i. Pegang Imam Syafi'i. Akidah Asy'ariyah. Pegang Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak usah ikut-ikutin yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Nggak usah. Kita pegang teguh sama ini. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Keteguhan inilah yang akan menyelamatkan kita. Allah akan melihat kebenaran karena dari hati. Bukan karena lisan saja. Nah, ini perhatian buat kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan kita tidak tertipu dengan hawa nafsu kita yang menganggap kita ini udah bertobat, kemudian ditobat kita terima oleh Allah. Belum tentu. Endingnya belum ada. Kapan endingnya? Ketika kita nanti meninggal dunia. Nah, kita ngeri nih ketika sakaratul maut ini kita nggak selamat. Karena setan terus berupaya kita, menyesatkan kita sampai kita sakaratul maut masih terus berusaha. Yuk, perbaiki amal ibadah kita. Jangan pernah kita merasa paling hebat. Jangan ujub, jangan sombong. Dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Selagi kita ingin berbuat baik, selagi ingin kita bertobat, perbaiki diri kita. Masih ada kesempatan dan mumpung masih ada kesempatan. Karena kesempatan sudah hilang, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, bersihkan niat kita, semata-mata kita memohon Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, akidah jaga. Akidah jaga. Madhab perlu kita pegang. Imam Syafi'i, Asy'ariyah kita pegang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasanya.